Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Dini Tiara Andini, Fitria Salwanadia, Jessica, serta Susi Helen Christine akan menyampaikan terkait hasil pengamatan kami tentang keanekaragaman tumbuhan paku di sekitar tempat tinggal. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Jessica. Kepada Jessica, saya persilahkan. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terletak di kawasan tropika basah, yang memiliki sumber daya alam hayati yang sangat beraneka ragam, dan banyak di antaranya mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dijaga kelestariannya, supaya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki keanekaragaman cukup tinggi di dalam hutan. Menurut Jones, tahun 1979, total tumbuhan paku yang diketahui jenisnya mencapai 10.000 spesies. Sebagian besar di antaranya tumbuh di Indonesia. Tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan perintis yang hidup di setiap kawasan hutan. Tumbuhan paku banyak ragamnya, banyak di antaranya mempunyai bentuk yang menarik sehingga bagus untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, tumbuhan paku juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran berupa pucuk-pucuk paku. Sedangkan dari segi obat-obatan tradisional, tumbuhan paku pun dimanfaatkan sebagai ramuan obat pada bagian rizomanya. Untuk metode pengamatan kami kali ini, kami menggunakan metode survei. Kami melakukannya dengan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi struktur dari tumbuhan paku. Untuk mengetahui karakteristik dari tumbuhan paku tersebut dan dapat mengetahui klasifikasi dan berbagai jenis tumbuhan paku yang kami dapatkan. Untuk lokasi pengamatan, kami melakukan di Kota Pontianak, Mempawah Hilir, dan Kecamatan Bonti. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Jessica. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Tiara Andini. Kepada Dini, saya persilahkan. Ditemui yaitu ada paku sepat dan atau pakis kelabang dan juga ada Paimatosaurus scolopendria. Yang di wilayah kedua yaitu Mempawah Hilir. Dengan jenis tumbuhan paku yang ditemui yaitu ada paku tanduk rusa, pakis bintik dan juga paku laut. Di wilayah yang ketiga yaitu di Kabupaten Sanggau meliputi tumbuhan paku sarang burung dan Microlepia speluncae. Untuk jenis tumbuhan tanaman paku yang pertama yaitu Platyserum bifurcatum. Teman-teman bisa lihat klasifikasinya di layar yang sudah kami bikin. Platyserum bifurcatum ini termasuk ke dalam golongan tumbuhan paku dengan famili Polypodiaceae yang berpotensi besar sebagai tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, tumbuhan ini juga berpotensi sebagai tanaman obat. Tumbuhan ini hidup secara epifit pada beberapa jenis pohon. Tumbuhan ini umumnya tumbuh berumpun. Helaian daun bercabang menggarpu 2-5 dengan percabangan 2-8 serta mempunyai bentuk seperti tanduk rusa. Tumbuh menjuntai hingga 1 meter. Ujung daunnya runcing dan tumpul yang tertutup oleh rambut-rambut halus berwarna putih keabu-abuan. Sedangkan bagian sorusnya ini berada pada permukaan bawah ujung fertil, berwarna coklat saat sudah masak. Yang kedua ada Microsorium pteropus. Microsorium pteropus ini merupakan anggota dari ordo Polypodiales dengan famili Polypodiaceae. Habitat tumbuhan di bebatuan berlumpur, dekat tepi sungai atau air terjun yang memiliki kelembaban yang relatif tinggi dengan intensitas cahaya yang rendah.
Tanaman ini terdiri atas beberapa varietas yang berbeda, baik dalam ukuran maupun bentuk daun. Di akuarium, tanaman ini tumbuh relatif lambat dan membutuhkan cahaya dan karbon dioksida yang relatif rendah. Perbanyakan Microsorum theropus dapat dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada Acrosticum aureum. Acrosticum aureum ini termasuk ke dalam famili Theridaceae dan dikenal dengan nama paku laut. Paku laut ini sering tumbuh di tanah berlumpur yang terdapat di tepi parit atau sungai yang mendapatkan sinar matahari langsung. Tekstur daunnya licin dan berwarna hijau tua, sedangkan bagian bawah daunnya berwarna hijau muda. Ujung daunnya ini bertepi rata dengan pangkalnya yang meruncing. Kemudian ada spesies Pimatosaurus colopendria. Tumbuhan ini bersifat epifit, sedangkan akar dari tumbuhan ini mempunyai akar serabut yang berwarna coklat tua. Daun polimorfik, tulang daun menyirip, permukaan daun licin, tepi daun bergelombang, panjang daunnya kurang lebih 26 cm dengan lebar daun kurang lebih 12 cm. Pada bagian sorus terdapat di bawah permukaan daun, berbentuk bulat, berwarna kuning orange, yang tersusun dua baris tidak beraturan. Selanjutnya ada Microlepia spelunzae. Microlepia spelunzae ini berbentuk rimpang, tegak, dan bersisik coklat. Sedangkan sorus berwarna coklat terletak pada submarginal anak daun. Untuk habitatnya ini lithofit pada dinding selokan, terestrial pada tanah datar, celah akar, dan tanah miring. Selanjutnya ada spesies Asplenium nidus yang biasa dikenal dengan pakis sarang burung. Habitatnya berada di epifit pada pohon, dengan tepi daun pada tumbuhan pakis sarang burung ini berdaun rata dengan permukaan berombak, sedangkan warna daun bagian bawahnya berwarna hijau pucat. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Susi Helen Christine. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada famili Lomaryopsidaceae, yang mana Nephrolepis cordifolia ini ditemui di tempat yang lembab dan ia bersifat epifit, dapat ditemukan di dataran tinggi. Sedangkan bentuk daun dari tumbuhan ini ialah daun majemuk, terdapat ental atau daun muda yang menggulung, berwarna hijau, peruratannya menyirip, permukaannya halus, berbentuk helaian, tepi daun bergerigi halus, anak daun berukuran 1,5 sampai 2 cm, dan tangkai daunnya berbulu. Selain itu, daunnya juga tereduksi, artinya anak daun bagian bawah sangat kecil bila dibandingkan dengan anak-anak daun lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami dapati mengenai keragaman jenis aneka tumbuhan paku ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan didapatkan 7 jenis tumbuhan yang berbeda pada 3 lokasi. Selanjutnya, 7 jenis tumbuhan paku ini termasuk ke dalam kelas dan ordo yang sama, yaitu kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales dengan 5 famili yang berbeda sebagai berikut. Untuk famili yang berbedanya dapat dilihat pada share screen. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.